Selamat datang di Setiawan Official. Tak kasih tahu caranya bagaimana hipnotis itu bisa mendatangkan uang. Dan kabar baiknya, kamu semua bisa mencoba melakukan di rumah setelah yang satu ini. Seperti judul di depan, hipnotis bisa mendatangkan uang. Yang klik thumbnail di depan berarti kita sama. Kita butuh uang untuk bertahan hidup, kita butuh uang untuk ibadah, kita butuh uang untuk sodako dan lain-lain. Ya. Jadi ini ada salah satu teknik atau cara bagaimana hipnotis itu bisa mendatangkan uang. Jadi ilmu hipnotis itu bukan hanya untuk kita bermain stay hipnotis, menghipnotis orang atau mungkin menghipnotis sebagai hiburan, bukan. Tapi bagaimana caranya hipnotis ini atau ilmu yang kita pelajari ini bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah saya katakan di video-video awal pada saat kita membahas tentang hipnotis. Hipnotis itu sebenarnya kan ilmu komunikasi. Ada yang masih ingat nggak? Hipnotis itu ilmu komunikasi yang ditujukan kepada alam bawah sadar atau subconscious mind, alam bawah sadar. Oke, sudah ya. Hipnotis adalah ilmu komunikasi yang ditujukan kepada alam bawah sadar. Entah itu alam bawah sadar orang lain, entah itu alam bawah sadar diri kita sendiri. Pada saat kita sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita, berarti kita sudah bisa menghipnotis diri kita. Pada saat kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar orang lain, berarti kita sudah bisa menghipnotis orang lain. Jadi, poin pertama adalah hipnotis adalah ilmu komunikasi yang ditujukan kepada pikiran bawah sadar. Menarik uang, mendatangkan uang, itu ada hubungannya dengan alam bawah sadar. Jadi pada saat saya ngomong alam bawah sadar itu berarti sama dengan komunikasi atau sama dengan hipnotis. Ya, paham dari sini. Biar nanti kamu semua nggak bingung dan bisa mempraktikannya ini di rumah. Ya, biar bermanfaat. Alam bawah sadar itu sifatnya adalah permanen. Dia bisa dirubah hanya dengan masuk ke dalam awal alam bawah sadar itu sendiri. Alam bawah sadar itu tidak mengenal mana realita, mana imajinasi. Jadi apapun yang kamu masukkan ke dalam alam bawah sadar kamu atau kepikiran bawah sadar kamu, dia nggak bisa ngerti, dia nggak ngerti fisik. Yang ditangkap oleh alam bawah sadar adalah emosi kita. Pada saat kita marah, pada saat kita senang, pada saat kita gembira, emosi yang ditimbulkan itu ditangkap oleh alam bawah sadar. Makanya ada orang ngomong pada saat kamu emosi, entah itu senang, entah itu sedih, entah itu marah, pokoknya pada saat diri kita menimbulkan emosi. Emosi itu kan ekspresi yang kita timbulkan dari suatu kejadian. Jadi nggak hanya marah, emosi itu bisa senang. Pada saat diri kita menimbulkan sebuah emosi, pada saat kita emosi gitu ya, jangan mengatakan kata-kata yang negatif. Karena pada saat diri kita mengeluarkan emosi, itu pikiran atau alam bawah sadar kita terbuka. Pada saat alam bawah sadar kita terbuka, dan saat itu kita mengeluarkan kata-kata negatif, dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Setelah masuk, setelah emosi itu selesai, dan critical area menutup atau alam bawah sadar kita nutup, emosi negatif atau kata-kata negatif tadi sudah berada di dalam diri kita. Bahayanya di situ, teman-teman. Jadi alam bawah sadar itu bisa merekam semua kejadian atau semua emosi yang ditimbulkan oleh kejadian, apapun itu emosinya. Yang pertama itu. Yang kedua, pada saat kita merasakan senang, emosi yang muncul adalah positif. Apapun yang kita lakukan pada saat emosi senang itu muncul, itu akan direkam oleh alam bawah sadar. Dari sini paham ya? Apapun emosi yang keluar pada saat kita senang, apapun yang kita lakukan akan direkam oleh alam bawah sadar. Dan itu akan semakin besar, itu akan semakin melebar di dalam alam bawah sadar kita pada saat emosi itu kita lakukan berulang-ulang atau dengan repetisi yang sering. Ini belum masuk ke judul ya. Ini mukadimah biar nanti teman-teman paham. Sudah paham dari sini? Jadi emosi yang kita timbulkan secara berulang-ulang, perasaan yang kita timbulkan secara berulang-ulang, pada saat itu kegiatan yang kita lakukan itu akan terekam oleh alam bawah sadar. Poin yang ketiga, ada hubungannya dengan judul nih, menarik uang atau menarik rezeki. Pernah dengar nggak
pada saat kita mendapatkan rezeki, itu kita bersyukur. Bersyukur itu adalah menerima semua yang diberikan oleh Tuhan. Pada saat kita menerima uang atau mendapatkan uang, kita senang, kita bersyukur. Emosi yang kita keluarkan adalah senang. Emosi bersyukur, emosi senang karena kita mendapatkan uang. Pada saat itu, alam bawah sadar menangkap. Semakin banyak kita menerima uang dan bersyukur dan mengeluarkan emosi yang sama, semakin sering alam bawah sadar kita akan semakin mengenal atau hafal. Pada saat kita mendapatkan uang, emosi yang muncul seperti ini. Itu alam bawah sadar kita sudah merekam. Dari sini, paham ya? Jadi pada saat uang itu kita terima atau kita mendapatkan uang atau rezeki, emosi yang muncul bisa langsung otomatis adalah emosi senang, adalah emosi bahagia, adalah emosi euforia gitu. Alam bawah sadar kita menangkap otomatis itu, karena itu sudah tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Jadi kasusnya tadi, kita menerima uang, kita mengeluarkan emosi bahagia atau senang. Emosi ini yang ditangkap oleh alam bawah sadar. Dapat uang, emosi senang, ditangkap bawah sadar. Bawah sadar tidak mengerti uang ini sudah ada atau belum. Bawah sadar tidak mengerti uang ini hanya imajinasi atau realita, tidak mengerti. Kita yang tahu dapat uang, senang, lah emosi ini yang masuk. Sekarang coba kita balik. Meskipun kita belum dapat uang, meskipun kita belum dapat rezeki, kita bersyukur dulu. Emosi bahagia, emosi senang ini kita munculkan. Meskipun uangnya belum realita, meskipun uangnya masih imajinasi. Pada saat rasa bahagia, emosi bahagia ini muncul, alam bawah sadar sudah menangkap, mengeluarkan memorinya. Otomatis uang akan ketarik. Dari sini paham nggak? Saya ulangi pelan-pelan. Pertama, pada saat kita mendapatkan uang secara real, secara nyata, kita senang. Senang ditangkap oleh bawah sadar. Ini akan repetisinya berulang-ulang. Bersyukur. Sekarang kita balik. Rasa senang kita munculkan dulu, bersyukur kita munculkan dulu. Alam bawah sadar tahunya bahwa kita memunculkan emosi senang ini kita dapat uang. Lah, alam bawah sadar ini nggak ngerti. Dapat uang ini masih imajinasi atau sudah realita. Otomatis kalau itu kita pancarkan, artinya selalu senang dan bersyukur meskipun belum dapat uang, alam bawah sadar akan menarik uang yang kita pikirkan. Alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah dapat uang sekian, alhamdulillah. Seakan-akan seperti orang gila, nggak apa-apa. Itu namanya berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita. Pada saat kita sudah memunculkan emosi bahagia itu, dan alam bawah sadar ini kan kenal, sudah merekam, otomatis uang ini yang awalnya masih imajinasi akan ditarik dan akan menjadi realita. Di agama juga sudah ada. Apapun kondisimu, dapat uang, sakit, sedih, bahagia, bersyukurlah. Ini yang saya tangkap dari segi agama. Di dalam ilmu bawah sadar juga seperti itu. Munculkan emosi senang, alam bawah sadar akan menangkap emosi senang ini. Kita akan mendapatkan apa sesuai dengan apa yang sudah kita tanamkan. Pada saat kita mendapatkan rezeki, kita senang, bersyukur, masuk. Mendapatkan rezeki, senang, bersyukur, masuk. Senang, bersyukur, masuk. Ini akan ketarik. Dari sini paham ya? Coba dibuktikan sendiri. Coba mindsetnya dirubah. Apapun yang kita dapatkan, meskipun kita belum mendapatkan uang. Ini saya pakai contoh uang ya. Bisa semuanya. Meskipun kita belum mendapatkan uang secara nyata, secara real, secara realita, munculkan rasa senang dulu, munculkan rasa bersyukur dulu. Otomatis nanti alam bawah sadar kita akan menarik uang itu. Kalau nggak percaya buktikan. Dan ini sudah saya buktikan berulang kali. Meskipun uang saya di dompet tinggal 5.000, emosi ini saya munculkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia, alam bawah sadar menangkap bahwa saya pada saat emosi itu saya munculkan berarti ada uang nih. Bagaimana caranya alam bawah sadar menarik uang ini yang awalnya masih imajinasi menjadi realita? Bukan urusan kamu, bukan urusan kamu. Nanti kalau kita perdalam lagi ilmu ini, masuk ke dalam yang namanya law of attraction atau law, nanti lebih dalam lagi. Yang jelas, ini awalnya dulu, munculkan rasa bahagia, munculkan rasa bersyukur apapun keadaan kamu. Apapun keadaan kamu, gak dapat uang, gak punya uang, sakit, munculkan rasa bersyukur dulu. Dan nanti alam bawah sadar yang bekerja.
untuk menarik apa yang kamu inginkan, untuk menarik kebiasaan-kebiasaan atau apa yang sudah tertanam di dalam. Pikirkan kesenanganmu dulu, bahagiamu dulu munculkan, syukurmu dulu munculkan. Nanti bagaimana alam bawah sadar itu menarik uang, bagaimana alam bawah sadar itu menarik yang kamu inginkan, bukan urusan kamu. Sekali lagi itu nanti kalau didalami akan masuk ke dalam ilmu yang namanya law of attraction atau gaya tarik menarik ya. Jadi kalau Anda belum mencoba, Anda nggak akan percaya. Kuncinya satu, munculkan emosi dulu. Setelah itu biarkan alam bawah sadar kamu menarik apa yang kamu inginkan. Itu yang saya maksud, hipnotis bisa menarik uang, hipnotis bisa memunculkan uang, hipnotis bisa menarik apa yang kamu inginkan. Semuanya berasal dari mindset kamu. Karena apa? Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari nih, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu 80 sampai 95% yang mengontrol adalah alam bawah sadar kita. Percaya nggak percaya, ini sudah ilmu dan sudah dibuktikan oleh banyak orang, banyak praktisi dan banyak senior saya dulu. Mungkin cukup sekian video kali ini, dibuktikan. Nanti kalau ada yang berhasil silahkan komen di video ini. Terima kasih, yang belum subscribe silahkan subscribe dan share kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.